Selamat siang, perkenalkan saya Sopayan Hutahayan, CKD Angkatan 9 Kabupaten Toba di SMP Negeri 3 Balige. Pada siang hari ini, saya akan melakukan praktik wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah untuk sebagai wacana tentang praktik pengambilan keputusan di sekolah. Pada siang hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Balige, Bapak Jimson Simandulang. Adapun tujuan wacana ini adalah untuk sebagai wacana tentang praktik pengambilan keputusan oleh pimpinan di sekolah SMP Negeri 3 Balige. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak atas waktu, kesempatan yang Bapak berikan perhatian dan juga waktunya, meluangkan waktu untuk melakukan wawancara dengan saya. Adapun tujuannya ini Pak, sebagai praktik bagi saya untuk sebagai wacana melihat bagaimana sih seorang pemimpin membuat keputusan di lingkungan sekolah yang berkaitan dengan dilema etika atau rujukan moral. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Nanti Pak ada beberapa yang ingin saya tanyakan yang berhubungan dengan keputusan-keputusan Bapak selama ini di sekolah. Ini Pak yang pertama, selama ini di sekolah kita ini bagaimana Bapak mengidentifikasi sebuah kasus yang ada di sekolah, apakah itu merupakan dilema etika ataupun merupakan bujukan moral. Demikian, Pak. Baik, terima kasih. Karena lingkungan pendidikan ini atau sekolah atau instansi, kita kan sangat berhubungan dengan manusia. Tentu jika berhubungan dengan manusia pasti ada masalah. Tetapi untuk memikirkan masa depan anak-anak ini, termasuk peserta didik, termasuk guru, termasuk tata usaha, masalah itu harus diselesaikan supaya tercapai apa yang menjadi visi dan misi dari sekolah tersebut. Jadi di sini tadi Bapak bertanya, tentu dalam kepemimpinan saya ada dilema etika, ada bujukan moral. Kita ketahui bersama dikatakan 5 dilema etika ini benar sama benar, tentu memakai nurani. Sedangkan moral tadi bujukan moral mencari mana yang benar, mana yang salah. Jadi di sini tadi pertanyaan Bapak, bagaimana saya mengambil keputusan jika ada masalah di sekolah ini berhubungan dengan dilema etika dan bujukan moral? Tentu saya tidak bisa sendiri mengambil keputusan. Yang pertama sekali bahwa di sekolah ini kan di samping kepala sekolah dibagi beberapa bidang. Ada PKS kurikulum, ada PKS kesusiaan, ada wali kelas, termasuk ada BP. Masing-masing masalah itu nanti kita dapatkan bisa melalui wali kelas, bisa melalui BP, bisa melalui wakil-wakil kepala sekolah. Jadi dalam menyelesaikan masalah terutama etika, saya pertama sekali melibatkan semua pembantu kepala sekolah, termasuk BP. Bahkan tidak jarang kita membahas masalah itu dalam forum rapat guru, sehingga nanti mengambil keputusan bersama dan semua warga sekolah, terutama guru, tata usaha, dan BP tadi memahami hal tersebut. Baik, terima kasih Pak. Berarti ada kerjasama ya Pak dengan warga sekolah termasuk guru, BP, dan semua warga sekolah ya Pak. Nah, dalam membuat suatu keputusan itu jika ada masalah-masalah tadi, apakah Bapak ada langkah-langkah tertentu untuk membuat suatu keputusan atau apakah langsung membuat keputusan pada saat kejadian ada permasalahan? Baik, terima kasih.
Tadi saya katakan pertama, di sekolah ini bukan saya berdiri, ada bagian-bagian tertentu, tetapi dalam mengambil keputusan bersama atau keputusan tentang siswa, saya tidak pernah mengambil secara pribadi atau individu, selalu selibatkan warga sekolah, bapak ibu guru, termasuk dari wali kelasnya terutama. Kemudian kita juga harus melihat jika memang masalah itu tidak begitu besar, bisa terselesaikan sendiri, ya saya tidak melibatkan bapak ibu guru, karena itu kan masalah kecil itu ya otomatis bisa terselesaikan dengan sendirinya. Tidak mungkin satu masalah kecil kepala sekolah harus mengumpulkan semua warga sekolah. Kira-kira ada contoh nggak Pak tentang pengambilan keputusan jika ada masalah etika ataupun contoh uh, masalah yang merupakan bujukan moral sehingga Bapak membuat satu keputusan? Kalau boleh Pak, minta contohnya Pak di sekolah Oh Bapak. iya, baik. Pertama saya ambil dari etika ya, dari etika. Jadi di sini pertama-tama saya guru atau kepala sekolah di sini, maupun sekolah ini, saya dapatkan guru yang sangat tua. Jadi ibu ini sebentar lagi mau pensiun. Tetapi karena ada masalah keluarga, ibu ini harus terlibat di hukum. Jadi saya pun sebagai kepala sekolah tentu sama sekali mengambil kebijakan. Saya memikirkan bagaimana nanti dia gaji, contoh kesejahteraannya, dan bagaimana nanti di dalam kehidupan melaksanakan tugas. Akhirnya kita panggil ibu itu, masalahnya bisa kita ketahui, dan kesimpulan akhir ibu ini harus masuk ke lembaga hukum atau lembaga pemasyarakatannya. Tetapi di sini masalah bukan masalah tugas, melainkan masalah keluarga. Tentu dari hati kita, kita kasihan. Tetapi dalam arti kasihan tidak bisa hanya itu mengambil keputusan. Maka masalah ini saya bawakan ke dinas pendidikan sebagai induk kita yang mengayomi sekolah kita. Lalu kami bersama-sama dengan dinas pendidikan, kemudian dinas pendidikan melaporkan masalah ini ke BKD. Lalu dari BKD dilaporkan ke Bapak Bupati, maka kita dihadirkan di sana. Sehingga dengan memikirkan masa depan ibu ini, kemudian kami bekerja sama dengan baik. Ternyata sebelum pengambil keputusan ada bujukan-bujukan terhadap keluarga, ternyata mereka bisa berdamai. Maka ibu itu bisa menerima pensiunnya dengan baik, tidak ada pemotongan gaji, karena bisa terselesaikan dengan kekeluargaan. Sedangkan di sini ada misalkan bujukan moral, di sini kita agak susah memikirkan, terutama siswa kita. Siswa kita yang kelas 9, di sini kan sebentar lagi dia sebenarnya udah mau selesai. Dari sini kan dia akan melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi lagi. Tetapi kadang-kadang siswa ini ada masalahnya. Tentu di sini kita harus mencari juga mana sebenarnya yang ambil keputusan atau bagaimana mengambil keputusan. Maka disinilah untuk mengambil keputusan ini selibatkan seluruh bapak ibu guru dan BP termasuk wali kelas untuk membicarakan ini. Karena kalau misalkan siswa yang dipulangkan kepada orang tua dalam arti tidak melanjutkan pendidikan lagi, ya sayang, sayang bentar lagi. Kalau misalkan kita sepihak, ya tentu ini sudah masalah besar, harus libatkan seluruh bapak ibu guru. Baik, terima kasih Pak dari sudah panjang lebar tadi Bapak ceritakan tentang pengambilan keputusan atas masalah-masalah di sekolah seperti dilema etika, juga rujukan moral. Nah, dalam keputusan tadi Pak, kira-kira ada nggak yang menjadi tantangan atau hambatan saat membuat satu keputusan? Ya, baik, terima kasih. Tentu mencapai hasil yang lebih maksimal, kita biasanya dihadapkan berbagai masalah atau tantangan
dalam mengambil keputusan yang lebih baik. Tantangan yang pertama bisa saja berasal dari pihak keluarga. Mereka tidak menerima bagaimana keadaan anak. Karena kadang-kadang kan anak-anak ini memang diberangkatkan dari rumah. Berangkat dari rumah, ternyata tidak sampai di sekolah. Lalu supaya orang tua bisa mengetahui, kita tidak pernah membuat tindakan kepada siswa tanpa sebelumnya guru BP membuat surat panggilan atau pemberitahuan kepada orang tua bagaimana karakter si anak di dalam sekolah ini. Maka di sini juga kita minta wali kelas BP itu membuat laporan yang akurat sehingga nanti tidak ada lagi tantangan. Memang tantangan itu selalu ada, tapi kita berusaha mengatasi tantangan itu atau masalah itu supaya keputusan ini nanti bisa diterima secara baik. Terima kasih Pak. Dari penjelasan Bapak tadi saya sangat dapat banyak ilmu Pak tentang bagaimana cara membuat keputusan ini. Mungkin yang terakhir Pak, Iya. ada nggak faktor atau seseorang yang mungkin pernah sangat berpengaruh terhadap Bapak membuat satu keputusan di sekolah? Baik, terima kasih. Yang pertama sekali tentukan kita juga belajar dari pengalaman hidup. Pertama, kita dulu melihat siapa di sekolah ini yang bisa tempat bertukar pikiran. Bahkan saya sebagai kepala sekolah juga tidak jarang saya berkonsultasi atau berkomunikasi dengan kepala-kepala sekolah yang lebih senior dari saya, sehingga dari pengambilan keputusan mereka juga saya belajar bagaimana membuat satu keputusan dengan melihat atau mempertimbangkan pengalaman-pengalaman orang lain. Jadi pertama sekali saya berusaha belajar bisa dari komite, karena sebagai perwakilan orang tua, juga dari kepala-kepala sekolah yang lain. Terutama saya tidak pernah terlepas dari dinas pendidikan, karena itu sebagai atasan saya, mereka banyak memberikan gambaran-gambaran dan memberikan dukungan kepada saya. Baik, terima kasih sekali Pak atas semua penjelasan Ya. yang sudah Bapak berikan di wawancara kita ini. Ini Pak, saya bisa menangkap sedikit tadi dari yang Bapak jelaskan tadi bahwasanya seperti memang keputusan itu saya tangkap tadi berpihak pada murid ya Pak. Iya. Kemudian melibatkan ketua, komite, dan seluruh guru-guru di sekolah. Iya. Dan juga mau juga mencari pengalaman-pengalaman dari kepala sekolah senior ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak atas waktunya dan penjelasannya, atas waktu dan kesempatannya, dan perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih Pak. Ya. Selamat siang dan salam sehat buat kita Pak. Terima kasih Pak. Selamat pagi, perkenalkan saya Sofian Tahayan, PGT Angkatan 9 Kabupaten Toba di SMP Negeri 3 Bali G. Pada saat ini saya akan melakukan percakapan atau wawancara tentang pengambilan keputusan oleh kepala sekolah di SD Negeri Tambunan. Bersama ini sekarang bersama Ibu Silalahi, kepala sekolah SD Negeri Tambunan. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Apa kabar Bu hari ini? Gimana bedanya? Sehat Bu. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Ibu atas dukungan dan memberikan kesempatan meluangkan waktunya Bu. Dan kesempatan ini saya berterima kasih atas kesediaan Ibu untuk melakukan wawancara dengan saya Bu sebagai CDP. Mudah-mudahan diskusi kita ini bisa berjalan dengan baik. Nah, ada pun tujuannya Bu kita melakukan wawancara ini. Ini sebagai wawasan bagaimana selama ini Ibu mengambil keputusan di sekolah kita ini, terutama yang terkait dengan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan misalnya terbentur antara bulutan moral dan juga
dilema etika yang selama ini Ibu alami di sekolah kita, Bu. Jadi ada beberapa pertanyaan ya, Bu, yang ingin saya tanyakan sama Ibu. Yang pertama, Bu, bagaimana Ibu selama ini mengidentifikasi ya, Bu, masalah-masalah yang ada pernah terjadi, misalnya apakah itu masuk di rujukan moral atau masuk di masalah dilema etika, apakah Ibu pernah mengidentifikasi seperti itu? Memang ada, tapi contoh memakai moral lah misalnya gitu. Ada beberapa orang anak kita di sini misalnya gitu, pas misalnya menerangkan kita sama si anak itu, kalau misalnya terlalu besar atau terlalu kuat suara anak-anak guru gitu mau atau padahal secara ini bisanya dia seharusnya menjawab bisa lalu misalnya di tingkat apa bis pintar gitulah ya, termasuk pintar sembilan gitu. Tapi karena suara si guru di sana agak besar sehingga trauma gitu, jadi gak biasa mungkin dia mendengar suara yang besar sehingga droplah nilai anak-anak itu pas itu nggak bisa dia menjawabnya sehingga saya si guru ini bahwa berarti si anak ini dari cara mengajarnya seperti ini, yang ini cara mengajarnya sehingga adalah perubahan berkata si guru ini bahwa cara mengajar si anak yang si A si B tidak sama cara-caranya itu adalah itu dapat contohnya mengenai moral. Terima kasih, Bu. Jadi ada cara yang berbeda ya, Bu, ya, misalnya menerangkan ini. Untuk pengambilan keputusan selama ini, apakah ada yang membantu Ibu misalnya di sekolah kita ini, ada seseorang ataupun satu lain yang bisa membantu Ibu dalam membuat satu keputusan atau untuk menyelesaikan masalah? Ya pasti ada lah. Kalau memang untuk menerapkannya betul positifnya itu semua guru itu akan setuju gitu. Tapi bisa kita lihat misalnya si guru itu yang mana yang bisa untuk membantu kita untuk mengatasinya itu tidak semuanya, tapi adanya si guru itu semua untuk mengarahkannya, tapi cara untuk menyampaikannya itu kurang gitu lah. Jadi sehingga kita pilih lagi sana kita si B si C gitu, Ibu tolong bilang gini, bantu saya gini karena dia selalu menghadapi si anak di dalam kelas. Kadang-kadang laporan orang itu lah misalnya sama kita dan kita pindah ke sana gitu lah. Ini guru kelas sama kepala sekolah lah, sekolah ada guru yang pendampingan lainnya, itulah Pak kira-kira untuk menuntas semua. Jadi Bu, ada lagi pertanyaan yang saya sampaikan. Yang ketiga, yang menjadi tantangan gitu untuk membuat sebuah keputusan atau itu dilema etika dalam kasus pendidikan moral ini, apakah selama ini ada tantangan atau hambatan-hambatan yang Ibu alami untuk membuat keputusan dalam membuat keputusan itu, mungkin dari segi etika ataupun membutuhkan moral, mungkin ada kendala-kendala atau hambatan yang selama ini Ibu alami? Kadang-kadang si guru dan si orang tua itu tidak satu tor ibaratnya apa gitu kata bilang tidak seudet itulah ya, tidak seudet kadang-kadang. Tapi ada juga sebahagian si orang tua si jalan sama si guru, ada sebahagian itu sama kita disampaikan si guru itu atau ikut kita di sana menghadapi sampai kita ke lapangan untuk ngasih tahu sama si orang tua tingkah laku si anak itu kan tidak menerima. Karena apa? Tidak ada kayak yang dorongan asal sekolah aja, seolah-olah itulah pikiran untuk mengatakan satu supaya gimana etikanya bagus, supaya dia pintar. Ada kan si orang tua tidak mengarahkan gitu, tapi banyak juga yang satu arah gitu. Disitulah kadang-kadang tantangan sama yang paling besar gitu lah, gak satu arah gitu lah. Contohnya lah misalnya gitu, tidak bikin PR misalnya dia sampai sekali dua kali belum kita bikin masih
kita tegur aja gitu. Tapi kalau udah sampai 3 kali udah kita masukkan itu ke buku penghubung, artinya itu buku penghubung itu kekurangan sama kelebihan si anak selain ada banyak kelebihannya sini, kekurangannya apa gitu. Jadi nanti apabila di sana nilainya bagus, kalau tahu tiga di rapornya agak turun gitu, datang si orang tua misalnya gitu, ibu anakku pintar gini, tapi nggak tahu si orang tua bahwa bagaimana para si anak tingkah lakunya di sekolah gitu, sehingga itu akan sambil menyambung itu berkenan itu dengan perilakunya sehari-hari di sekolahan gitu, cara berbicaranya, cara itu semua berpakaiannya, apakah kata kurang itu kan berkenan, apalagi di PPKN kan itu. Jadi itulah kekurangannya, ada sebagian orang tua itu tidak satu arah untuk mengarahkan si anak ini ke positif. Itulah Pak kira-kira tantangannya Bu ya. Iya. Jadi betul ya Bu, harus sejalan ya si arah ya. Iya, harus sejalan gitu, barulah tercapai tujuan kan gitu. Tapi tidak banyak kok, tidak sebahagian ya. Tapi setiap kelas pasti ada itu misalnya seperti itu terjadi gitu. Di segi ini bukannya karena misalnya kepandaiannya yang kurang sehingga kita hubungi seorang tua sekali 2 kali masih kita datang 3-4 kali ada catatannya misalnya. Panggilan pertama seorang tua apa tanggapannya? Ada catatannya situ. Panggilan kedua ada responnya kayak gitu. Ya langsunglah kita turun tangan ke lapangan itu sekolah sama sendiri kelasnya gitu. Baik Bu, mungkin terakhir lah Bu ya. Jadi kan jika ada masalah seperti itu, baik antara murid atau orang tua, prosedurnya bagaimana Ibu membuat satu keputusan itu? Contohnya, apakah langsung pada saat itu diselesaikan atau mungkin sekali atau ada prosedurnya sekali sebulan gitu? Bisa kelas lebih dulu ke sana ke lapangan atau ke rumah si orang tua. Misalnya enggak ada responnya, ibu itu lama-lama masih di kelas ini datang sama kita, ibu gini udah dicoba udah sekali 2 kali udah kita di sana, ayo ke sana itu di lapangan kan sama orang tua sekali 2 kali udah datang ke si guru di sini, cobalah ibu atau orang tua sana. Apa enggak kasihan kayak gini? Tinggal sekian orang di kelas demi anak ibu dicoba dulu kan? Itu bu, mari kita kerja sama sama guru sama orang tua supaya ada perubahan sama ini. Biar kondisi gimana pun yang kurangnya sama si orang tua itu. Jadi memang sesudah turun kita ke sana memang banyak perubahannya gitu. Sama si anak itu tapi kita waktu pergi ke sana itu bukan kita marah gini sama si guru kasih misalnya si guru misalnya api biarlah kasih air supaya dia jangan sampai kapur ada kekawan terus jadi gitu adalah perubahan yang gak daun dan badan. Baik Bu, terima kasih atas penjelasan Ibu dari pengalaman menyelesaikan suatu masalah membuat keputusan ya Bu. Jadi saya juga berterima kasih dapat tambahan atau pengalaman dan ilmu dari Ibu bagaimana sih membuat satu keputusan sebagai seorang pemimpin di sekolah. Tapi dari yang Ibu sudah banyak tadi disampaikan, juga saya simak. Pertama harus berpihak pada murid ya Bu ya. Yang kedua itu ya mempunyai nilai kebajikan dan juga harus bertanggung jawab ya Bu antara pimpinan dan juga antara pendidik guru ini. Terima kasih Bu sekali lagi atas kesempatan dan waktunya. Mudah-mudahan wawancara kita ini bermanfaat bagi sekolah dan juga bagi saya sebagai seorang guru yang masih belajar Bu. Terima kasih atas bimbingan dan arahan dari Ibu. Semoga Ibu panjang umur, sehat-sehat dan melaksanakan tugas semakin bersemangat lagi. Horas Bu, selamat siang. Terima kasih.